يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهان خبر سعيد عانقته مسامعي فغدوت طيرا أنسو جل الألحان بفرحتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah kita mau siap untuk kegiatan PPL hari ini. Hai. Coba jumlah satuan barang jasa yang ingin dijual bagian dari supply. Oke, Bu Dina ini kejauhannya. Coba bisa nggak? Iya. Berikutnya, Bodi masih mikir. Oh, time out isu. So sorry. Oke. Next. Kurva di samping, yang ini elastisitas apa? Elastisitas sempurna. Iya. Coba bareng-bareng. Oke, betul. Selanjutnya, excess supply mana nih? Yang dia melindungi produsennya. Kelebihan jumlah penawaran akibat. Oke. Oh, kita masih dikasih kesempatan nih. Satu. Excess gimana tadi ya? Apa Kak? Jumlah. Kelebihan jumlah permintaan. Akibat. Oke. Satu lagi kayaknya nih. Oh, udah. Oke. Ya, kurang lebih kita teman-teman udah cukup menguasai ini. Bisa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke latihan soal kita hari ini ya. Oke, silakan coba teman-teman buka yang file latihan soalnya. Nah, ini yang bagian Excel-nya yang membantu kalian untuk mengerjakan latihan. Silakan dilihat lembarnya. Iya betul, yang latihan soal ya. Yang latihan LKPD-nya. Lembar kerja ya? Kalian sudah buka. Nah, kita simak dulu sedikit ya teman-teman ya. Beberapa soal terkait permintaan dan penawaran harga ya, yang bisa kalian gunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi soalnya. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Sebentar, kita memperbesar dulu ininya. Oke, kelihatan semua teman-teman? Oke, kelihatan sama teman-teman? Coba disimak dulu, ini ada beberapa soal. Ada harga beras pada bulan Mei 2018. Harganya sekian, Rp11. Lalu jumlah beras yang ditawarkan itu mencapai 3 ton. Nah, di bulan September, oke. Ini harusnya pause dulu. Apa yang harus kita lakukan dengan soalnya? Coba dilihat dulu ini. Bisa nggak kalian mengidentifikasi harganya apa aja yang terjadi?
11.000, lalu bergeser ke 13.000. Kemudian harganya jumlahnya dari menjadi. Oke, siapa yang mau coba identifikasi soalnya? Maju ke depan, yuk. Tara atau Hilmia? Kali ini siapa? Laura. Siapa yang mau cobain? Coba ya. Ayo. Ini ketahuinya aja dulu. Oke, Kak. Q1, Q2-nya harus kita temukan terlebih dahulu ya. Lalu P2-nya juga. Oke, Q1, Q2, P1, P2. Oke, jangan lupa dituliskan rumusnya. Udah ingat belum rumusnya? Oke. Ya. Nah, betul. Yang pertama, jumlah barang pertama itu sekitar 11.000. Jumlah barang yang mana yo? 3 ton. Betul. Oke. Lalu Videonya 3,5. iya, betul. Teman-teman yang lain boleh sambil disimak, dilihat lembar soalnya. Coba kita cocokin jawabannya ya. Sama nggak dengan yang kalian coba? Kalian tuliskan di lembar rumusnya jawabannya. Iya, coba rumusnya apa? Masih ingat teman-teman yang lain? E sama dengan delta Q. E sama dengan delta Q per, ya betul, dikali dibalik ya, ya P per Q. Oke. Nah. Udah? Iya betul. Coba kita selesaikan. 55.000 dibagi 6.000. Dibantu teman-teman, coba perhitungannya pakai Excel, masukin rumus Excelnya. Coba kita bantu Tara di depan yuk. Masukin rumus perhitungannya. Kamu masuk satu sel, ketik sama dengan, lalu masukkan angka 55.000 per 6.000. Dapatnya berapa tuh? Hasilnya berapa, Kak? 0,9 ya? Berapa hasilnya? Pakai Excel boleh dibantu? Berapa hasilnya? Pakai Excel boleh dibantu? Dapat nggak? Dapat. Berapa? Semua, Kak. Berapa tuh? 9,1. Nah, berarti 0,91 ya, 0,91. Nah, teman-teman, coba dibuka Excelnya. Kita masukin data yang sama. Udah selesai, Tara? Udah. Oke. Nah,
Kelihatan nggak nih teman-teman di depan? Coba kita manfaatin sampai ketemu dapat grafiknya. Oke, makasih Tara. Oke, Ton. Oke teman-teman, silakan coba dimasukin di input datanya. Silakan. Nih, di sini ada key 1, berarti ini kamu ganti berapa nih? Jadi di 3. Masukin angka 3. Silakan digunakan Excelnya. Coba masukin input datanya dicoba. Oke, sudah. Lalu yang kedua 3,5 ya? Iya. Oke, silakan coba diinput di Excelnya. Dibuka Excelnya. Udah buka Excel belum, kakak-kakak? Ayo dibuka Excelnya. Nah, ganti angkanya, key-nya diganti 3, key 1, key 2 diganti coba. Yang file Bu Dinda kasih nih kayak gini. Coba mana? Oke, sudah. Lalu masukkan P-nya, Kak. P-nya jadi berapa tuh? P-nya jadi P1 11.000, P2-nya 13.000 nih. Kakak masukin angkanya. Coba hasilnya berubah nggak? Dapat nggak delta P-nya, delta Q-nya? Dapat? Oke, Bu Dinda sambil bantu di sini. Ini kita gunain alat bantu Excel-nya. Ketemu, lihat tuh perubahannya ketemu. Harga pertama 11.000. Masukin Kak, coba dicobain nih. Kelihatan nggak yang Bu Dinda latih di depan? Kelihatan. Nah, ya 13.000. Masukin angkanya. Ketemu. Sama nggak nih E-nya? Kayaknya beda. Sama. Sama enggak? Sama. Coba. Nah, hasilnya 0,91 ya? Sama ya, sama perhitungannya Tara 0,91. Oke, jadi kalau 0,91 jenis elastisitasnya apa? Elastis. Iya, dia di bawah angka 1 atau dengan kata lain E lebih kecil dari 1. Maka dia termasuk barang inelastis. Bener ya? Sesuai teorinya, barang kebutuhan pokok kategorinya inelastis. Ya benar. Oke. Dah ketemu satu soal kurang lebih seperti itu. Bisa gunain alat bantu Excelnya? Ya. Jika di soal-soal berikutnya bertemu dengan perhitungan yang berbeda, kalian bisa gunakan dengan cara yang sama. Ya, kita bisa sama-sama pelajari. Nah, di sana juga langsung kelihatan Kak bentuk diagramnya. Kelihatan nggak? Oke, apa yang harus diperbaiki dari kurvanya nih? Bu Dinda harusnya menemukan titik apa dan berapa? 11. Pada saat harganya 11.000, benar ya? Iya. Barangnya 3 ton di titiknya. Kemudian pada saat harganya naik 13.000, jadi 3,5 ton. Kedua titik ini dipertemukan. Akhirnya ketemulah kurvanya E lebih kecil dari 1. Cap ya garisnya. Nah, kalau di Excel coba kalian hapus, disesuaikan. Garisnya diklik, nih kayak tadi Bu Dinda ya. Nah, kelihatan ya ini salah kan garis merahnya? Nah, ini Bu Dinda geser aja. Titik diketik 1, iya, dipertemukanlah kedua titiknya. Dapat? Dapat. Nah, terus gimana caranya? Ini karena Bu Dinda kasihnya kalian lembar kerja tertulis, maka kalian menggambar gambar ini di lembar kerja teman-teman ya. Boleh digambar. Tapi kalau kalian ngerjainnya di Word, kalian boleh lakukan dengan cara ini. Coba Bu Dinda kasih contoh. Pilih snipping tool-nya. Kalau ada di sana, ini kamu boleh blok, lalu diapakan? Di copy. Benar. Tinggal pindahin ke mana? Word-nya yang kita mau gunakan. Ketemu nggak soalnya? Dia soalnya mana sih ini ya? Nih.
tinggal kita masukin aja. Ctrl V atau klik kanan paste, dapatlah gambarnya. Gambarnya udah jadi nih ya teman-teman. Oke, tinggal tulis perhitungannya. Karena Bu Dinda hari ini minta kalian dengan tulis tangan, maka ini kita pindahin. Oke, udah siap? Udah paham? Oke, berarti kita udah bisa pindah ke soal yang lainnya, benar nggak? Iya. Oke, pekerjaannya teman-teman, soal-soalnya yuk kita kerjain bareng-bareng. Tapi karena soalnya cukup banyak, hari ini kita mainkan dulu fishbowl-nya ya. Nah teman-teman boleh diskusi nanti sesuai kelompok. Udah duduk dekat kelompok kan ya? Oke, Bu Dina udah siapin ini soal-soal di dalam toples ini. Kamu akan menunjuk perwakilan untuk memilih soal yang akan kamu kerjakan. Kenapa Bu Dinda sediakan dua ini ya, dua toples ini? Yang satu soal perhitungan, yang satunya soal pertanyaan atau teorinya ya, soal konsep. Oke, silakan teman-teman boleh maju ke depan untuk mengambil soalnya. Yang merah ini soal hitungan. Ya. Satu orang, karena ini ada banyak nih soalnya, 15 soal konsep dan 6 soal perhitungan. Masing-masing ngambil satu soal di perhitungan, 2 soal di konsep. Oke. Ini berapa? 2. Ini 2 ya? Berapa? 2 ya? 2 1 sih. Ini 1. Yang merah 1. Oh, yang merah 1. Yang hijaunya cukup. Yang hijaunya 2. Merah cukup 1, hijaunya jadi 2. Hijaunya dikit saja. Iya memang. Kan 1 doang. Terbalik Bu Dina. Iya, berbalik. Oke. Merahnya berarti 2. Ini jangan mendapatkan di. Hijau belum. Sama amat, Nay. Sabar ya. Iya, dapat 1 lagi. Oke. Silakan dikerjakan, dicoba, disesuaikan soal yang kalian dapat, ya, nomor soal yang kalian dapat dengan yang di lembar kerja. Nanti setelah ini kita akan sama-sama bergantian saling sharing jawaban, ya. Bu Dina kasih waktu 10 menit
Cukup ya 10 menit ya? Cukup ya? Atau kelamaan? 5 menit kali ya? 5 menit aja biar bisa sesi presentasi. Oke. Kenapa? Boleh ke depan bawah. Tentu boleh. Ya. Ya. Satu ini berdua kan? Iya, berdua didiskusiin. Jadi siapa yang jago kuat hitungannya silakan, aku yang ngerjain yang hitungan. Yang kuat untuk ngerjain konsep ya udah yang ngerjain konsep. Jadi bagi tugas. Nanti bagi tugas ya. Ini maju berdua bisa. Iya, nanti majunya berdua. Presentasinya bareng-bareng ya. Jadi kasih waktu ya, Pak. Ayo sambil dikerjain. Oke, dipelajari dulu ya. Oke, kakak-kakak boleh juga sekalian dilihat link YouTube-nya manakala membutuhkan penjelasan yang lebih jauh atau cara perhitungan yang lebih lengkap. Ada yang dapat soal jackpot loh itu. Soalnya baru, belum pernah kita bahas. Jadi ada soal baru. Nanti yang dapat pasti poinnya Bu Dina tambahin. Ya, silakan. Di antara soal-soal itu ada soal yang agak berbeda dari soal latihan sebelumnya. Nah, itu ada link-linknya, boleh dilihat untuk memastikan kalian paham dengan jenis pertanyaannya ya. Yang ditanya apa sih ini sebenarnya? Coba dipelajari kembali di link YouTube-nya. Jangan duluan. Oke, terima kasih nih kakak-kakak. Ketemu? Soalnya ketemu ya. Ini soalnya berbobot semua. Dapat 3 soal, soalnya berbobot semua. Oke, silakan dijelasin dulu. Coba. Teman-teman, kita lihat ya. Coba teman-teman kita mau ngejelasin bagian nomor 1, nomor 7 dan nomor 3. Silakan kakak-kakak. Nomor 1, soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan elastisitas harga. Elastisitas harga yaitu merupakan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan karena terjadinya perubahan satu barang yang mempengaruhinya. Gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat ya? Ya, sepakat ya. Oke. Nah, dibacain soalnya jangan lupa ya. Oke, kakak-kakak silakan sama-sama disimak nomor 6, 14 dan nomor 11. Laura dan Vanessa akan coba jawab buat kita semua. Silakan. Nomor 6, bagaimana suatu elastisitas permintaan dikatakan inelastis? Oke, gimana tuh? Jika koefisien elastisitas Koefisien elastisitas. kurang 1 kurang dari 1, yaitu jika elastisitasnya kurang dari 1, artinya kenaikan harga tidak signifikan mempengaruhi jumlah permintaan barang, atau jika kenaikan harga besar 1% menghasilkan penurunan permintaan yang kurang dari 1%. Jadi koefisien elastisitas itu artinya kenaikan harga tidak signifikan mempengaruhi jumlah permintaan barang, atau jika kenaikan harga besar 1% menghasilkan penurunan yang kurang dari 1%. Sip. Ada sanggahan teman-teman? Setuju? Setuju. Oke, berikutnya bisa ditangkap ya jawaban teman kita. Oke, berikutnya. Lalu nomor 11,
kondisi. Oke. Ada sanggahan? Ada pertimbangan lain nggak? Setuju tadi ya teman-teman? Setuju. Apa tadi jawabannya? Siapa yang nyimak? Pelaku bisnis perusahaan akan mengevaluasi dan menentukan apakah perusahaan harus mengubah harga atau tidak. Iya. Untuk apa sih Kak? Biar apa sih harus dipertimbangkan harga itu? Agar konsumen tidak rugi, Agar tidak terjual. Oke, sepakat. Terima kasih banyak kakak-kakak. Oke, baik teman-teman. Ingat nggak? Harga barang itu sendiri, lalu apa lagi? Pendapatan si orang tersebut, lalu apa kejadian ya? Sila. Apa itu yang sila? Siapa yang dapat soalnya? Apa yang dimaksud dengan perubahan karena kondisi silang? Persilangan itu apa? Antara hubungan pendapatan dengan harga dan apa lagi? Antara harga yang satu, barang yang satu dengan harga yang lain. Contoh, harga beras berhubungan nggak dengan harga singkong? Ya nggak, orang makan beras, makan singkong, tapi berhubungan nggak ya? Nah, itu dia yang dipertimbangkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, teman-teman paham dengan apa yang kita pelajari? Dari 15 sampai 6 salah tadi, kalian kurang lebih bisa memahami soal-soalnya? Oke, Bu Nina rasa hari ini cukup ya. Nanti kita gunakan kesempatan yang lain untuk menyelesaikan dan mengoreksi soal kita, jawaban-jawaban kita. Dan kemudian teman-teman, Bu Dinda menyajikan refleksi di sini. Teman-teman boleh nanti Bu Dinda kirimkan linknya. Nanti dicek di nomor grup kelas ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian cukup mengklik saja, merespon dengan jumlah starnya. Apa nih contoh pertanyaannya? Kebaca nggak sama kalian? Enggak, emang dia tampilannya handphone ya. Jadi kurang lebih Bu Dina mau tanya, apakah kita sudah belajar dengan berbagai cara dalam memahami konsep elastisitas harga dan elastisitas harga permintaan dan penawaran. Oke, gimana menurut kalian? Kita udah mempelajari dengan berbagai cara? Iya. Oke, terus di sini juga Bu Dina tanya, apakah sumber-sumber yang kita pelajari itu membantu kalian memahaminya? Sangat membantu. Nah, Bu Dina juga ada pertanyaan tentang kerjasama kelompok. Menurut kalian selama berdiskusi kalian mendapatkan ilmu baru dan dari teman? Ya, oke, mudah-mudahan sesi belajar kita hari ini lebih bermanfaat dan interaktif. Ada yang ngerasa ngantuk? Terlalu sibuk? Sibuk dengan soalnya ya? Soalnya terlalu sulit atau enggak? Cukup membantu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik teman-teman, Bu Dinda rasa mungkin itu saja dari Bu Dinda hari ini ya. Bu Dinda mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini memberi manfaat dan kalian punya kesempatan lebih luas untuk memeriksa kembali latihan-latihan soal yang ada. Nanti Bu Dinda kirimkan link kuisisnya ya, untuk kalian latihan lagi di rumah. Baik teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah, Alhamdulillah. dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita rapikan barang-barangnya, dirapikan semua file-filenya, komputernya boleh ditutup. Jangan lupa selamatkan barang-barang kalian dan kita bisa kembali ke kelas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dirapiin dulu ya.